Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Januari 2026. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Six of Swords reverse. Oke. Berikutnya ada di situ, kemudian ada ini, dan kemudian ada di sini. Oke, baik. Kemudian ada di sini, berikutnya ada ini, kemudian ada di sini, dan kemudian ada di sini. Oke ya. Nah, jadi tunggu dulu, mari pastiin ya. Ke sini, ke sini, dan berikutnya ini. Oh, tunggu dulu. Kok agaknya ya di sana, dan kemudian aduh, baik ya. Nah, jadi kalau melihat gini, nampaknya memang kamunya itu tuh agak terganggu ya dengan si pasangannya kamu ini gitu. Kesel ya, ada di sana ya, ada rasa jengkelnya kamu di sana. Jadi bisa-bisa selama ini tuh kamu sudah cukup kompromi ya dengan si pasangannya kamu udah cukup kompromi. Jadi banyak yang kamu lihat dari si dianya itu tuh salah. Ada sikap-sikapnya dia yang keliru di matanya kamu. Ya, ada omongannya dia juga kayak yang nyakitin kamu. Dan yang ianya bisa-bisa omongannya dia ini tuh berulang-ulang ya, nyakitin kamunya ya. Nah, jadi bisa-bisa ada pola berulang di sini. Atau ada sesuatu yang sesuatu yang kamu anggap salah tetapi tetap ada gitu loh. Jadi kok kayaknya bisa boleh-boleh ya si dianya ini tuh saking kamu ingin berkompromi ya. Jadi kayak kamu anggap oh ini orang didiem-diemin, dimaklumi, dipahami, ditoleransi, kok nggak sadar-sadar. Malah mungkin di antara kalian ada yang nganggap oh ini orang ngelunjak ini si kawan ini gitu. Ya, mari lihat. Ah, ngelunjak banget. Nah, seperti itulah. Ya. Jadi kayak padahal kamu itu tuh gini, kamu kan ingin lama dengan dia, kamu kan ingin jangka panjang dengan dia, makanya kamu memilih untuk toleransi habis-habisan ini tadi ke si pasangannya kamu gitu. Tapi kemudian ketika kamu toleransi dia, ya itu kok dia nggak paham sih, kok dia nggak mudeng-mudeng juga ya. Kamu diem, kamu tidak komplain, bukan berarti apa yang dia lakukan sudah benar aja di matanya kamu. Ya mungkin kamu sedang ngajak dia untuk dewasa dong, gitu loh. Kalau orang dewasa mah kontemplasi, tahu diri, sadar diri, gitu ya. Koreksi diri, dan kemudian merubah diri, gitu. Tapi sampai sejauh ini, sampai selama ini, kamu belum melihat ada perubahan dari si ya yang bebeknya kamu. Gitu loh. Jadi kemudian apabila sesuatu itu yang kamu rasa tidak benar itu mengambil yang berharga dari dalam dirinya kamu, bisa ini mulai kamu melakukan perlawanan. Kamu akan bilang tidak ke dia. Gitu. Nah, sekarang baru mari lihat kamu di sini tuh bereaksi ya. Kamu kemudian saat ini tuh merespon sikapnya dia. Gitu. Dan boleh-boleh responnya kamu itu untuk beberapa dari kaum Taurus ya. Bisa-bisa cukup ekstrim ini nanti responnya kamu. Misalnya nih, tiba-tibanya kamu berteriak ke dia, "Kau ini ya," misalnya gitu. Padahal kamu selama ini tuh lembut ngomongnya. Tapi bisa itu nanti akhirnya rentang 14 hingga 21 kamu meledak kamu. Nggak ada otak kamu ya gitu. Padahal kamu selama ini udah bener-bener ngejaga gitu. Diksi-diksi yang mau kamu keluarkan ya.
Kamu hati-hati di situ, jangan sempat merendahkan dia, jangan sempat keras ke dia. Tapi boleh ini tuh akan keluar gitu. Mari lihat. Atau kemudian gini, kamu blokir dia. Gitu loh. Kamu langsung sikap blokir dia. Nah, di sana. Atau kemudian kamu bisa, walaupun kalian ketemu ya, kalian berjumpa, boleh-boleh kamu kayak nggak nganggep dia ada. Gitu. Jadi misalnya nih, kalian teman sekantor, papasan di koridor kantor. Nah, kamu bisa sama sekali nggak mau lihat dia. Walaupun dia tegur sapa kamu diem. Bisa kayak gitu modelnya kamu. Padahal tadinya biasanya kamu itu tuh yang hey halo gitu ya. Dari jauh, baru lagi dari jarak 100 km dianya ya. Udah kamu lihat, wah hai, udah kayak gitu kamu ya. Udah riang kamu gitu. Nah di sini walaupun udah jarak 50 cm, kamu bisa gitu ya. Melengos gitu loh. Seolah nggak ada dia. Nah, boleh di sana. Boleh di sana. Atau kalau kamu tuh ngebawel sama dia, bisa ini kamu bawel. Ketika kamu bawel dia, ngebawel sama dia, maunya kamu, dianya itu tuh diem. Jangan menyahut. Dengar dulu apa yang mau kamu sampaikan. Gitu loh. Karena yang mau kamu sampaikan ini tuh hal-hal yang benar adanya. Bukan yang berlebih-lebihan. Kamu mau sampein unek-uneknya kamu sama si dia. Dan unek-uneknya kamu ini tuh dia serap dulu, dia pahami dulu, dia mengerti dulu. Supaya bisa ya memberikan dampak perubahan baik bagi relationship-nya kalian. Jadi ya di matanya kamu, boleh-boleh si pasangan kamu ini cari perkara, cari masalah terus sama kamunya. Gitu ya. Sepertinya dia ini tuh troublemaker di matanya kamu. Gitu. Memang mari lihat betul, kamu udah cukup lama ya, sudah cukup sabar, sudah cukup panjang sabarnya kamu menghadapi si pasangannya kamu ini. Dan ya kesabarannya kamu itu kamu putuskan untuk kamu akhiri di rentang 14 hingga 21. Makanya di situ terjadi responnya kamu. Gitu. Bisa terjadi responnya kamu. Tapi responnya kamu ini tuh untuk memperbaiki. Ya, untuk ngebenahin, bukan merespon yang lantas ya udah kalau mau pisah-pisah lah akhirnya. Enggak. Malah kalau untuk tujuan berpisah sih sebenarnya tidak ya. Tapi kalau memang perpisahan terjadi, setidaknya ya sampai tanggal 21 Januari bisa-bisa kamu di situ ya gue siap-siap aja sih kalau memang kemudian pisah sama dia gitu ya. Tapi itu dulu tujuan awalnya kamu dengan apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu lakukan. Itu tuh untuk menyadarkan dirinya. Gitu ya, untuk ngasih tahu sama dia. Gitu loh. Ya. Bahwa ada yang salah yang mesti dia perbaiki dari dalam dirinya dia. Gitu. Kamu bukan mau cari masalah sebenarnya, kamu bukan mau cari konflik ke dia. Kalau kamu teriak-teriak misalnya, ya, atau kalau kamu bersikap dingin, kamu bukan mau cari masalah. Tapi inilah caranya kamu memancing dia supaya boleh menyelesaikan masalah yang kamu temui dalam relationship ini, dari sikapnya dia, dari perilakunya dia. Nah, seperti itu. Kalau Marilah sangat wajar ya kalau kamu bersikap demikian ya. Gitu. Apapun nanti yang menjadi sikapnya kamu sangat amat wajar karena ini adalah reaksi dari kamu, respon. Bukan reaksi ya, tapi respon kayaknya ya. Cocokannya sih respon ya. Karena ini tuh sudah berdasarkan pertimbangan gitu loh. Bukan yang kayak ujuk-ujuk tiba-tibanya meledak aja gitu ya. Enggak. Memang sengaja mau kamu ledakkan dirinya kamu ya, dengan kata-kata, dengan sikap kesidiannya gitu. Memang dengan sengaja. Kayak gitu. Nah,
Karena gini juga, dilihat dari si pasangannya kamu ini orangnya memang kayak dua-dua hati nih ya, jalani hubungan sama kamu. Kayak dua-dua hati, jadi kayak belum full dia sama kamu. Jadi ya bisa-bisa kamu ini tuh kayak misalnya gini, karena udah lama barengan, tapi nggak jelas relationship-nya. Hubungan ini mentok-mentok aja udah sekian waktu di kondisi teman tapi mesra, hubungan casual, ya, friend with benefit saja. Nah, kamu ingin membawakan relationship ini ke arah yang lebih lanjut gitu loh. Tapi mari lihat dianya belum mau gitu. Dia punya belum mau. Di sana ya. Jadi intinya gini, kalau kamu mau serius dengan seseorang ini, kayaknya memang kamu butuh sabar lah. Sebab seperti kata Mari tadi ya, orang ini masih separuh hati nih dengan kamu. Jadi gak usah heran kalau misalnya kamu tanya, kita ini tuh apa? Kita ini tuh mau kayak gimana di masa depan? Kalau dia ngasih jawaban ngambang, gak jelas, ya itu karena itu dia sedang menunjukin dirinya dia bahwa dia belum ready 100% menjadi pasangannya kamu. Kita lihat aja lah nantinya kayak gimana. Waduh, itu udah jelas banget ya. Tujuan yang kamu mau, arah yang mau kamu tuju, sebenarnya belum lagi menjadi arah yang dia pilih untuk dia tuju juga. Gitu. Beda arah kalian ini. Beda maksud kalian ini. Gitu loh. Ya, masih beda. Jadi kalau kamu ingin serius, dianya masih belum. Gitu loh. Jadi apapun yang pemikiran-pemikiran baik di matanya kamu, ternyata belum menjadi pilihan baik di matanya dia. Walaupun dia tahu, ya sih, baik sih. Betul-betul sih. Maksudnya kamu itu betul-betul gitu ya. Dia membenarkan kamu. Tapi kemudian berkolaborasi dengan kamu ya, dalam dunia nyata untuk memanifestasikan kebenaran tadi. Nah, dia itu belum ready lah. Bukannya dia tidak bisa, tapi memilih untuk tidak. Misalnya gini yang tadi ya, kamu sudah memilih untuk ya udah biar kita barengan lagi ya, kalau misalnya kalian sempat berpisah. Dia maunya nih sebenarnya barengan lagi sama kamu, tapi ya itu belum mau kembali untuk berkomitmen sungguh-sungguh untuk rekonsiliasi ini. Nah, kalau kamu pengennya itu kayak membawa hubungan ini ke arah yang lebih jelas, berpacaran, jelas-jelas dia konsepnya tuh konsep pacaran. Atau kalau kamu mau membawa hubungan ini ke pernikahan misalnya, gitu, taunya dia nih maksudnya kamu itu tuh apa ke dia. Dan baik sesungguhnya ya, kalau kalian sungguh-sungguh pacaran, bukan hanya teman tapi mesra, hubungan casual semata ya, atau ke pernikahan, tahu dia itu baik. Tapi dia memilih untuk enggak dulu lah gitu. Enggak dulu di sana. Jadi maunya dia udahlah random aja lah jalani dengan dia. Karena orang ini masih pengen bebas. Masih pengen bebas ini. Jiwa bebasnya itu tuh masih belum puas. Dia masih pengen begini dan begitu lagi nih. Gitu loh. Masih pengen hip-hip hura di sana. Masih pengen icip-icip di luar sana. Masih pengen. Jadi kayak masih ada isu isu relationship ya. Takut terikat. Takut hidupnya dia itu tuh terbatas-batasi dengan kamu. Nah, sementara dia belum mau. Gitu loh. Belum mau. Tapi dia mau kalau kamunya itu tuh ready terus untuk dia. Jadi kayak seseorang ini tuh ingin memastikan ya. Seseorang ini tuh ingin memastikan bahwa kamu stay, kamu tetap ada untuk dia. Dia mau kondisikan seperti itu keadaannya. Tapi sementara dia masih boleh bebas melanglang buana di sana. Gitu loh. Jadi kayak ini contohnya ya, bisa-bisa ya, kalian misalnya sudah rumah tangga, tapi dia asik main aja di luar sana. Gitu ya. Masih asik main luar sana. Menurut kamu udah tidak pantas lagi seorang istri, seorang suami
mainnya itu tuh kayak dia gitu loh. Boleh kamu sebagai pasangannya dia, bukannya mau mengikat dia ya, dia di rumah aja misalnya. Boleh dia ngapain kayak di sana dengan teman-temannya, boleh. Tetapi ingat pulang, ingat prioritas rumah tangga, anak-anak misalnya. Ya kamu ingat prioritas kamu sebagai istrinya dia, sebagai suaminya dia. Nah, seperti itu ya. Tapi dia belum mau nih. Dia masih pengen kayak kelihatan seperti ya anak muda gitu ya. Remaja belia yang masih pengen hura-hura di sana di luar. Kayak gitu. Kalau mari lihat. Ya. Jadi kayak nggak mau dibatas-batasi begitu. Jiwa dari pasangannya kamu setidaknya saat ini. Jadi misalnya kamu ini tuh marahnya ke dia karena dia selingkuh. Iya memang dia lagi mau selingkuh. Ya. Memang lagi mau selingkuh dia. Dan kayaknya nggak bisa dicegah. Malah kamu yang dikondisikan terus-terusan. Udahlah terima aja lah. Bahwa dia sedang main-main mata di luar sana. Dengan laki-laki itu, dengan perempuan lain itu. Gitu. Dia akan berusaha untuk men-trigger kamu ya. Dia akan berusaha untuk men-trigger kamu. Supaya kamu diem. Biar kamu tetap aja tuh. Kamu mesra, baik, hangat, apa ya. Tetap. Kamu gak boleh berubah. Gitu. Dia ingin kamu tetap ada. Di sana. Walaupun yang dia lakukan salah, tidak benar. Taunya dia itu tak salah, tak benar. Tapi ya pengen masih mau kayak gitu dulu. Nah, di sana. Ya. Pengen mau dulu. Bisa-bisa ya memang masih mau pengen cari yang terbaik lagi. Kamu udah baik nih. Pengen mau yang lebih baik lagi. Jadi kalau dalam hubungan pacaran kalian di saat ini ya, jika mari boleh kasih saran, kamu gak usah ngarep lah sama ini orang. Gitu. Terlebih kalau kalian pacarannya sudah lama ya. Katakan udah pacarannya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Gitu ya. Walaupun sudah lama, tapi mestinya dengan pacaran yang sudah lama ini, kamu itu tuh ngertilah bahwa dengan dia tuh gak usah diharapkan. Status lajangnya kamu boleh kamu lepaskan dengan menjadi nyonya ya bagi dia. Mestinya kamu udah paham di situ sih. Di sana. Tapi kamu kayaknya masih mau sabar, tunggu ya, karena kamu milih dia sudah ya. Gitu. Dan orang kayak gini sih memang gak usah dipaksa ya. Ya, jadi kalau kalian pacaran dan kamu pengen ini, hubungan kalian ke pernikahan saja. Kamu nggak usah paksakan dia mau untuk menikahi kamu atau dinikahi oleh kamu. Sebab nanti kamu repot sendiri. Payah kamu. Kalau mengiyakan menikah sama kamu, gas-gas aja nih orangnya. Mau-mau aja nih itu dia nikah sama kamu. Tapi nanti kamu makan hati, makin repot kamu. Tambah nanti lagi anak. Menikah itu tuh gampang. Dari menurut pengamatan Mari pribadi ya, memang ini sih subjektif ya. Menikah itu tuh menurut Mari gampang. Berpisah itu yang susah. Terutama kalau sudah ada anak. Waduh, susah banget. Nah, makanya enggak usah dipaksa-paksain. Kalau kamu memang mau menikah, sana cari aja. Cari aja laki-laki yang sudah ready dalam pernikahan. Wanita yang sudah siap menjadi ibu, menjadi istri. Kalau dia susah nanti kamu. Lama ini orang mau berperan betul-betul menjadi suami atau menjadi istri. Mau diikat nggak bisa, mau dituntun nggak mau diajari nolak. Itu modelnya. Biarin dia puas-puasin dulu lah. Biarin dia puas-puasin dulu hidupnya dia. Nggak akan bisa kamu ngikat orang ini. Nah, tapi usahanya dia adalah mengikat kamu. Kamu ready, kamu standby, kamu selalu ada, kamu tetap ada untuk hidupnya dia. Gitu loh. Jadi kan memang kamu itu kan
pasangan yang baik ya di matanya dia. Gitu. Dan bisa-bisa ya kamu adalah manusia yang paling betah dengan dia. Kamu kayak seolah-olah orang yang memang mengerti dia apa adanya. Jadi dia nggak mau lepasin kamu. Gitu. Tapi walaupun dia nggak mau ngelepasin kamu, bukan berarti bahwa dia pun mau bersungguh-sungguh menjadi pasangannya kamu. Begitu ya. Oke lah, baik. Jadi di sini tuh kalau kamu ngambek, dia ngambil hati kamu ini kan. Pandai dia ngambil hatinya kamu. Kelepek-kelepek kamu ini bisa ya. Makanya kamu mau kompromi terus sama si dia ya. Kayak kartu trufnya kamu itu tuh sudah dia pegang. Kunci-kunciannya kamu sudah ada di tangannya dia ya. Gitu. Nah jadi kalau kamu ngambek, bisa-bisa memang kamu ngambek ini nanti ya. Kamu marah yang tadi kayak kata Mari. Tapi nanti kemarahannya kamu, iya ya Beb, maaf ya. Maafin aku ya. Yuk kita jalan yuk. Yuk kita gini yuk, yuk kita gitu yuk. Diambilnya hati kamu. Biar bikin kamu tenang. Biar bikin kamu, biar hubungan kalian itu aman lagi. Gitu loh. Biar bawelnya kamu stop. Ya. Biar kerasnya kamu melunak. Biar kasarnya kamu melembut. Ya. Supaya kamu mau stay lagi dengan dia. Gitu ya. Oke. Baik Taurus, dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, Capricorn, Gemini, Leo di sini, kemudian ada energi dari Libra ya. Kemudian energi dari Leo dan energi dari Taurus menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.